Halo semua, balik lagi di channel Main Sendiri. Dan di video kali ini gue pengen ngasih impresi gue terhadap demo Troublemaker. Ya, mungkin lo semua udah banyak yang tahu kalau Troublemaker ini merupakan game yang dikeluarkan oleh developer Indonesia, developer indie ya. Dan dia udah lumayan lama sih setahu gue ngeluarin demo yang dulu. Cuman dulu tuh gue nggak pernah sempat main, belum tahu dulu gue. Taunya cuma dari channel TLM doang. Dan sekarang kebetulan gue ada kesempatan untuk mainin demonya yang kedua. Walaupun komputer gue nggak kuat sih dan performanya kurang baik. Nanti gue bakal jelasin. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen ngasih disclaimer aja kalau mungkin beberapa poin di impresi ini gue itu pure pendapat pribadi doang. Jadi bukan sebuah fakta atau apa, tapi lebih ke pendapat pribadi aja dan mungkin bisa jadi masukan. Jadi mungkin kalau ada lo nonton ini kayak nggak setuju atau gimana, ya terus di kolom komentar aja sih, nggak masalah. Dan jujur ya, gue rada benci sih, rada kesel gue karena untuk impresi gue dan pendapat sebenarnya gue tuh udah ngoceh di story pribadi gue dan gue ada tag Gamecom gitu kan, tapi story gue tuh bener-bener gak direspon sama sekali. Gue nggak tahu apa mereka dengerin atau enggak gitu. Jadi untuk pihak Gamecom, kalau lu nonton video ini gitu, gue pengen nanya sih apakah kalian dengerin gitu kan atau enggak, karena nyebelin banget tau gak sih, banyak banget orang-orang ngasih pendapat di kolom komentar, ngasih masukan, tapi tuh jarang banget yang ada dibales gitu. Kalian tuh sibuk untuk nge-repost kata-kata streamer tau gak sih, bilang gamenya gokil, masalahnya tuh gamenya banyak banget yang masih ditingkatin. Oke, jadi di video ini gue bakal bahas hal yang gue suka sama hal yang gak gue suka. Dan gue perlu bilang bahwa kayaknya kata-kata gue bakal lumayan jahat, lumayan berdarah-darah, tapi gue bukannya hater ya, tapi gue tuh malah peduli gitu. Dan gue yakin banyak banget orang di sana yang peduli, yang ngasih pendapat mereka di sosial media gitu. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, gue bakal ngomongin hal yang gue suka dulu. Untuk hal yang gue suka, yang pertama itu gue suka tentang setting desain tempatnya. Jadi setting desain tempatnya kan dia di SMK ya, di Indonesia. Dan pas gue main, gue jujur suka banget sih dari layout desainnya. Mirip banget sama sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah negeri, warnanya hijau gitu kan. Terus ada lapangan bola. Gue suka banget ada parkiran, ada motor-motor lucu sih menurut gue. Terus ada bolanya kan. Terus juga NPC juga rame banget di sekeliling sekolah. Ada yang duduk, ada yang lagi di kantin, ada yang lagi berdiri gitu kan. Buat gue dari setting desain tempat sih, gue suka banget sih jujur. Dan kayaknya gue bakal betah untuk main gitu. Gue tertarik lah kalau dari setting desain tempatnya. Terus selain hal itu gue suka juga beberapa referensi lucu yang dimasukin. Contohnya kayak ada tukang bakso sama desain gerobaknya. Terus juga item in-game yang healing itu kan dari makanan dan minuman Indonesia ya. Jadi menurut gue lucu lah, menarik. Minum Amer gitu atau minum bajigur. Dan beberapa referensi itu juga dibawain sama NPC yang lagi duduk, yang ada tulisan di bubble di atas headnya itu loh. Misalkan mereka ada yang bilang kayak sekolahnya bekas kuburan, ada yang ngomongin tentang wibu gitu, nggak salah wibu. Ada yang ngomong juga lulus mau kemana gitu. Terus ada, gue lupa sih, gue nggak terlalu perhatiin banget, tapi ya itu yang gue perhatiin. Gue suka sih hal itu karena ya relate gitu. Terus hal yang gue sukain adalah karakter seller kantin yang lumayan kocak bagi gue. Gue lupa namanya siapa sih, ya itulah pokoknya yang pakai masker terus pakai kacamata, di jualan item market ya. Bagi gue dia lumayan kocak. Dan dulu juga di sekolah gue ada yang suka jualan kayak gitu, jadi kayak real gitu karakternya. Karena walaupun ya kadang-kadang rada cringe lah kata-katanya, tapi cringe yang lucu sih kalau bagi gue ya. Nah, hal yang gue suka lain adalah variasi item dan upgrade yang lumayan variasi. Karena kan di demo dikasih cobain ya sisi marketnya. Lu bisa beli item, Indomie segala macam, dan lu juga bisa beli upgrade ya kan, yang jurus-jurus yang farmer, terus yang sendal, yang macem-macem lah, yang gear itu, yang wing gear masalah. Gue suka sih karena upgrade-nya lumayan lucu dan menarik gitu kan. Tapi gue perlu bilang, ada yang pernah ngomongin di komentar, gue gak kepikiran, tapi pas gue baca ini juga tentang masalah balance uang di dalam gamenya. Karena kayak rada gak balance gitu, dan pas abis berantem pun juga rewardnya kayak kecil banget gitu, ratusan rupiah, dan sedangkan item-itemnya lumayan mahal. Jadi gue nggak tahu dapat uangnya dari mana.
Mungkin aja nanti ada kayak side activity yang biarin kita untuk dapetin uang. Ya, untuk sekarang sih cukup hal-hal yang gue suka ya. Ya tadi hal-hal yang gue suka itu yang udah gue jabarin, patut diapresiasi kalau bagi gue juga. Dan ini gue ngomong jujur aja ya, sebenarnya gue tuh udah pernah ngerekam ini sebelumnya, tapi gue reconsider ulang rekaman gue karena gue nggak mau terkesan kayak hater gitu loh. Dan ada beberapa hal yang gue akuin gue salah gitu, karena dari yang gue alami dengan yang gue nonton di YouTube itu ada kayak perbedaan sih. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayaknya sih masalah performa yang nanti akan gue bahas ya. Itu merupakan isu yang cukup besar juga, masalah performa dan optimisasi. Tapi ya intinya gue udah ngerevisi lah review gue ini dengan lebih rapih dan pakai bahasa yang lebih proper juga. Kayaknya sebelumnya gue terlalu emosi ya abis main. Oke, jadi hal yang gue kurang suka ini pribadi aja sih, masalah art style animenya. Art style anime itu bagus, gue suka sebenarnya, lucu, desainnya bagus, tapi kayak rada gak nyambung ya kalau bagi gue. Gak nyambung sama si 3D-nya. Jadi kayak gak tahu kenapa, ini pribadi aja dan mungkin butuh penyesuaian, mungkin seiring waktu mungkin kita bakal oke aja mungkin ya. Terus bukan masalah gak nyambung, tapi kalau bagi gue lebih parahnya tuh transisinya terlalu kasar. Jadi transisi antara 3D dan anime rada kayak kasar kalau bagi gue. Gue pribadi sih bakal lebih suka kalau udah full 3D aja gitu, tapi kan ya mungkin susah ya, masalah render, desainnya segala macamnya, posingnya mungkin aja ya, gue nggak tahu, gue sotoy doang. Tapi ya kayaknya sih lebih susah karena kan kalau yang aset animenya kan bisa dipakai berulang-ulang ya, muka marah, muka sedih, muka senyum gitu kan bisa dipakai berkali-kali dan tinggal diganti doang tulisannya, skripnya. Nah, pindah ke hal yang gue kurang soal selanjutnya, dan ini bagi gue adalah problem terbesar dari game ini, core problem sih kalau bagi gue, bener-bener apa ya, the biggest turn off dari demo yang gue main dan yang bikin gue marah kemarin sebenarnya, yaitu adalah mekanisme combatnya. Ini game kan game beat 'em up ya, game fighting combat gitu kan, terinspirasi dari Bully, Yakuza, dan Gaten ya kalau gue lihat dari apa sih, Amigogo ya, tempat untuk supportnya itu. Karena bagi gue combatnya itu bener-bener belum refine dan gimana ya, bener-bener gak enjoyable. Karena gameplay combat itu terlalu sulit dari yang gue main kemarin. Alasannya sih kalau bagi gue mungkin karena tutorialnya yang kurang bagus, karena kan langsung dilepas juga ya, dan juga kontrolnya bagi gue clunky. Gue gak tahu kenapa, tapi ya bagi gue sih itu mungkin pengalaman gue karena performa, karena kalau gue lihat di streamer dan youtuber, reviewer gitulah, mereka kayak cepet-cepet aja gitu komen, tapi di gue kayak rada lama dan beda gitu. Gue gak tahu sih, masalah nonton sama main sendiri kan pasti beda, tapi ya itu yang gue rasakan. Nah, untuk masalah combat juga di showcase combat di demo ini, gue gak ngerti kenapa kalian tuh milih layout arena yang sempit-sempit banget di sela-sela gang, terus juga di hall sekolah kan, kayak di jalan sekolah gitu. Itu bagi gue sempit banget dan itu sangat menantang. Malah dari game-game fighting yang gue pernah mainin sebelumnya, awalnya tuh kita sebagai player baru, beginner, pasti dikasih layoutnya tuh yang besar supaya kita tuh lebih luas untuk itu kan, evade gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu pasti kita pernah dihadapkan dengan layout yang super sempit, sehingga kita pasti harus lebih take notice lah sama sekitar kita dan diuji skill kita kasar gitu. Masalahnya kalau di sini tuh awal langsung dikasih layout yang sempit, menurut gue itu kurang baik bagi gue ya. Dan gue itu sih masalah tadi, combat terlalu sulit. Kalau bagi gue nggak apa-apa bikin combat yang menantang, tapi kalian harus kasih sistem rewarding yang bagus juga gitu. Atau kalian sediain aja difficulty setting, mau yang easy, normal, atau yang hard gitu kan, janco namanya misalkan, atau apa. Menurut gue itu jauh lebih versatile dan orang-orang bisa milih sesuai kemampuan mereka gitu. Nah, untuk dari segi combat sendiri juga, dari combatnya bagi gue kamera angle-nya tuh masih rada ngeganggu kadang-kadang. Memang kamera angle itu kan bisa diatur ya pakai analog kanan, gue main pakai gamepad, tapi kadang-kadang masih suka ngeganggu sih. Cuman ya itu hal yang kecil aja. Nah, ngomongin combat yang sulit, bagi gue juga musuhnya tuh rada nggak adil.
karena berasa kayak gak ada stamina, kayak stamina yang ngisinya lebih cepat dari kita, jauh lebih cepat, dan mereka bisa ngisi berkali-kali. Kalau masalah boss fight sih, kalau bagi gue yang emang harus gak adil ya si Febri itu kan dikit-dikit ulti ya, yang tangannya yang cepet, yang warna ungu. Bagi gue gak masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau yang kroni-kroninya sih, lucunya dari pengalaman gue main, Febri itu lebih cupu daripada kroni-kroninya. Gue gak tahu apakah masalah jumlah atau masalah AI, tapi gue ngerasa Febri lebih cupu karena gerakannya jauh lebih predictable dan gerakannya itu aja gitu. Terus selanjutnya adalah desain stamina bar sih. Desain stamina bar dan ulti yang bagi gue rada kurang bagus untuk dipilih desainnya. Karena kan desainnya kan kayak itu ya, kayak kuas gitu, kayak ke kanan tuh mulai hilang gitu kan. Nah, gue tuh berkali-kali nyoba mau ulti, tau gak sih, mau eat this chair, tapi belum penuh ulti gue. Jadi kayak antara penuh dan gak penuh itu gak kelihatan bedanya karena sih desainnya itu. Tapi gue gak tahu ya, mungkin masalah penyesuaian aja, mungkin aja. Tapi itu yang gue rasakan sejauh ini. Dan yang menurut gue masalah dari mekanisme combat juga kompleksitasnya, karena kayak rada nggak jelas mau kayak Yakuza atau mau kayak Sifu. Karena kan Yakuza itu kan konyol ya gameplaynya, lu bisa membabi buta, lu bisa bawa barang, lempar barang gitu kan, terus ada finishernya. Sedangkan kalau Sifu kan dia lebih realistis dan penuh perhitungan nih, karena dia kan bela diri, penuh harus parry, menghindar, mukul di saat yang tepat, dan lain-lain. Jadi rada-rada di tengah-tengah kombatnya, mau yang lebih ke serius atau mau yang lebih ke konyol. Sebenarnya nggak ada masalah kalau lo mau campur, tapi bagi gua tetap sih terlalu kurang bisa dinikmati dan terlalu kaku. Kayak mainnya tuh lo harus terlalu serius banget, kayak nggak terlalu bisa dinikmatin. Beda lah sama main sejauh ini game-game fighting yang gue mainin, kayak lu bisa ketawa-ketawa nikmatin kombonya gitu. Nah, ngomongin masalah combo, bagi gue juga kayaknya harus ada tutorial combo sih. Walaupun combo basic ya, misalkan XXY itu kan, X tahan kayak bully gitu, atau XXX. Karena kalau kemarin tuh kayak membabi buta jatuhnya. Jadi sekali lagi, inti game combat dari pengalaman yang gue mainin dan yang gue lihat dari streamer, gue ngerasa game combat game ini kurang fun to play. Intinya gitu. Movementnya keren, ada finishernya, gerakannya juga kan kayak bela diri gitu, ada unsur bela diri gue liatnya. Tapi sayangnya nggak fun to play. Karena susah tadi dan nggak fun to play, jadi kita sebagai player tuh nggak ngerasa jadi Budi gitu loh. Nangkep gak? Budi ini kan jagoan ya, tokoh utama dari game ini. Dia jago berantem. Intinya dia sebagai seorang, kalau yang gue lihat dari trailer dan sinopsis, intinya Budi itu seorang kuda hitam yang tiba-tiba datang sekolah ini dan ngajar berandal di sekolah ini, ya kan, jadi juara gitu kan, sambil dapat teman baru, kehidupan asmara dan lain-lain. Masalahnya pas gue main tuh dengan tutorial yang sangat minim, gameplay yang sangat susah, mekanisme stamina bar yang bener-bener melimitasi kita sebagai player, gue tuh gak ngerasa jadi kayak Budi gitu loh. Gue kayak ngerasa jadi kayak Bude gitu. Intinya gue gak ngerasa jago gitu lah. Beda ketika lo main Sleeping Dogs jadi Wei Shen. Gue tau ya, memang Sleeping Dogs rada beda, dia lebih bebas kombatnya, beda sama Sifu atau ya ini sih gue ngeliatnya ini kayak rada Sifu sih, beda. Tapi ketika lo jadi Wei Shen ya lo jadi Wei Shen gitu loh, lo jadi jagoan. Karena bagi gue intinya dari game fighting combat gitu, beat 'em up, adalah rasa kebebasan sih sebenarnya, dan rasa in control terhadap karakter yang lo mainin. Lo basically lo jadi dewa di situ. Lo bisa gebukin siapapun, lo bisa nantang siapapun, lo nggak takut siapa-siapa gitu kan. Basically lo orang paling jago lah, dan gue yakin kayaknya plot dari game ini juga Budi nggak jauh-jauh dari itu gitu. Tapi yang gue rasakan, gue nggak bisa jadi Budi jadi gameplay gitu. Gue harap nangkep maksud gue. Nah, masih ngomongin dalam masalah combat, bagi gue manajemen inventory itemnya sedikit berantakan. Mungkin bisa ditambah tombol quick access sih, atau inventory yang kosong tuh di-hide aja biar nggak ganggu. Karena dengan inventory yang nggak di-hide kan, kemarin pas gue main itu ya, yang item yang ada itu kan Amer kan, Agro merah, terus
dapat ya di awal bisa random. Gue dapat bajigur sama dapat bubuk cabe. Itu kan ada item-item lain yang kosong kan, kayak Indomie atau bir Bali. Nah itu mungkin bisa di hide aja gitu. Jadi kalau misalkan kosong udah nggak usah muncul karena ribet. Gue mau makan bubuk cabe, gue harus nge-scroll sampai bawah dulu baru makan gitu. Ya mungkin sekali lagi mungkin masalah kebiasaan, tapi bagi gue sih gini, gue jujur main di game lain jarang banget ya yang ada inventory kayak gini. Jadi ya gitu sih dari gue. Nah kayaknya ngomongin combat sih udah cukup. Bagi gue kayaknya pesannya udah masuk lah. Intinya intinya kurang fun to play, entah harus dicepetin, entah harus masalah gerakannya. Tapi maksudnya gerakannya udah oke sih, tapi kayaknya masalah dicepetin dan si stamina bar yang bagi gue sangat melimitasi. Terus hal yang gue kurang suka selanjutnya adalah desain karakternya. Desain karakternya bagi gue beberapa tuh rada bodoh ya bagi gue. Kayak contohnya Budi itu kan desain karakter defaultnya dia pakai seragam sekolah kan. Itu kan di SMK. Tapi kenapa dia ke sekolah pakai kayak kain itu ya? Kain untuk petinju gitu aja. Menurut gue nggak masuk akal. Kayak bodoh gitu loh. Gue ngerti itu sebuah desain karakter ya, gue ngerti. Tapi bagi gue lebih realistis lagi kalau itu desain lilitannya itu muncul pas lagi berantem aja atau pas lagi turnamen gitulah. Jadi ada kayak sedikit variasi, karena kan nggak mungkin gak sih kayak lu sekolah tapi pakai kayak gitu, pasti ditegur guru nggak sih? Kayak bener-bener berantal banget. Pasti sekolah tuh nggak suka sama hal itu. Jadi ya mungkin itu juga ada karakter yang rambutnya dicat ungu kan. Gua nggak tahu ya. Di sekolah mungkin ada yang bolehin, tapi beberapa sekolah sih gue tahu dilarang untuk mewarnai rambut. Nah, hal yang gue kurang suka selanjutnya adalah, bukan kurang suka tapi kurang, itu adalah sound effect. Sound effectnya bagi gue sedikit kurang, bisa lebih menendang selanjutnya. Terus juga kayak kurang satisfying pas mukul dan juga finisher. Terus anehnya untuk pukulan biasa dan pukulan keras, itu kan X sama Y kan, jadi pukulan keras X biasa kayak nggak ada bedanya rasanya. Harusnya ya itu lebih impactful gitu. Ya mungkin itu sedikit masukan aja. Nah, gue akan masuk ke masalah terbesar kedua ya setelah combat, adalah writingnya atau scriptnya. Ini bagi gue benar-benar sih, gue gak akan minta maaf, tapi benar-benar writing di game ini perlu banget diperbaiki. Karena ini kan sumpah writingnya kan super toxic ya, apa-apa ngomong kasar. Nih ya, gue perlu ngomong, kalau dengan lo ngomong kasar terus, itu tuh gak berarti auto keren dong gak sih? Gak auto keren dan auto kocak gitu loh, jadi orang cringe. Kalau lo pengen bikin script yang keren, yang jagoan buat si Budi gitu kan, kayak maju lo sini gitu kan, kayak lo gak perlu ngasih ngomong selalu kasar gitu loh cuy. Dan bagi gue itu sedikit berkontradiksi sama karakter Budi sebenarnya, tapi nanti akan gue bahas di sisi karakter. Ya intinya ngomong kasar terus nggak keren dan nggak lucu sebenarnya, lama-lama cringe. Contohnya kalau lo lihat game-game yang lebih mature settingnya kayak GTA atau Sleeping Dogs, mereka kan lebih mature ya, lebih sadis dan omongannya pun juga kasar gitu kan, F-word gitu kan, atau mother father gitu kan. Tapi kan mereka nggak ngomong kasar terus nggak sih setiap 5 menit sekali. Mereka ngomong kasar kalau memang diperlukan aja, sehingga itu mendapatkan satisfaction dan jadinya ada unsur lucu. Kalau bagi gue sih gitu ya. Sedangkan di game Troublemaker kemarin, gila tiap 5 menit ngomong kasar, semua orang ngomong kasar. Bagi gue jadi cringe gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya untuk masalah writing ini apakah bisa diganti dari awal, karena bakal berat banget pasti tugasnya. Jadi ya mungkin beberapa aja lah. Terus juga dari script, bagi gue game ini terlalu banyak nyindir pemerintah, polisi, sama sekolah sih. Ya mungkin nyindir-nyindiran itu, contoh nyindiran ya yang gue tangkap ya, misalkan tentang bangku sekolah yang rusak, terus sekolah banjir mulu, terus juga tentang masalah si Budi ditangkap polisi gitu kan. Jadi kayak lu kayak ngejabarin masalah-masalah di masyarakat tentang kebohongan, kelicikan yang ada gitu kan di masyarakat. Gue nangkep sih ya mungkin itu sebagai sebuah bentuk protes, bentuk protes dan candaan mungkin ya gue tangkap. Tapi lama-lama tuh gue jadi jijik juga loh dengernya. Kayak omongan lo tuh kayak omongan-omongan bocah-bocah, atau sih yang orang-orang yang
main komen gitu di Instagram, apa-apa langsung komen, apa-apa langsung komen. Karena kalau lu pengen relate dengan para player, dengan orang Indonesia, lu pengen menangin hati mereka, tolong aja sih pakai cara yang lebih keren sedikit gitu, pakai cara yang lebih elegan. Sorry, suara burung gua masuk. Karena kalau kayak gitu gue jijik gitu loh, ya gitu deh. Kayaknya rada jijik dan nggak ada arah omongan gitu. Ini lu pengen ngejelek-jelekin itu aja lah pihak-pihak itu. Padahal kan kita juga belum tentu ya lebih baik dari mereka. Nah, ngomongin hal yang gue kurang suka selanjutnya adalah inti plot dari sejauh ini. Bagi gue inti plot dari game ini super klise sih, terlalu umum dan bodoh kalau bagi gue. Tentang itu loh, tentang alumni yang marah-marah. Aneh ya bagi gue. Alumni ini ya marah-marah kan ke sekolah, dia nggak punya pekerjaan, minta dibantuin, terus akhirnya dapat program sumbangan. Akhirnya mereka bikin program sumbangan walaupun gak jalan. Terus tiba-tiba perwakilan dari alumni ini jadi baik ini. Aneh pak. Tiba-tiba padahal awal marah-marah kan demo, tiba-tiba minta baik-baik. Aneh banget anjir. Terus juga gue nggak tahu ya, ini kejadian di sekolah kalian atau enggak. Tapi dulu sih gue memang nggak sekolah di negeri, gue dulu di swasta dan SMA. Gue nggak pernah sih ada kasus alumni marah-marah minta pekerjaan. Mungkin minta bantuannya ya pas masih sekolah, tapi pas udah selesai sekolah sih rada nggak masuk akal ya kalau bagi gue. Mungkin minta tolong aja, tapi nggak sampai kayak demo gak sih. Dan gue pun juga sempat googling sedikit, apakah pernah ada kasus seperti ini dimana alumni demo minta pekerjaan. Sejauh yang gue lihat kok kayak nggak ada ya gitu. Jadi kayak rada nggak masuk akal dan bodoh. Nggak masuk akal pertama tentang alumni minta pekerjaan, bodoh, tiba-tiba karakter berubah jadi baik, nggak apa-apa gitu kan, tepuk pundak kan gambarnya. Jadi aneh gitu kalau bagi gue. Itu plot tentang si alumni yang marah-marah. Nah, dari yang gue tangkap plotnya kan karena mereka butuh uang, akhirnya mereka mengadakan turnamen kan, turnamen matematika, sains, dan keseluruhan nilai rapot. Ini pas gue nonton, gue kayak mikir, ini serius nih mereka bakal ngasih ide turnamen buat adu fisik gitu kan, karena kan ini game berantem, pasti ada turnamen ini kalau sekolah kayak gini. Ternyata beneran dong aja. Karena bagi gue itu sebuah plot yang super bodoh aja. Kayak gue ngomongin aja deh, mana ada sih sekolah yang secara umum terbuka ngadain turnamen fisik gitu loh. Karena pas gue lihat turnamen pencaksilat, oke ini bagi gue. Karena kalau turnamen pencaksilat tuh ada edukasinya cuy, ada ilmu, ada prestasinya juga. Kan gak gampang belajar pencaksilat ya. Mungkin atau pertandingan antara bela diri, bagi gue itu masih lebih masuk akal dan lebih keren gitu, karena ada ilmunya. Tapi tiba-tiba diganti adu fisik, jangan jadi turnamen race war geng. Itu plot yang sangat bodoh sebenarnya. Terus kepala sekolahnya nggak bolehin lagi. Walaupun gue tahu kalau namanya juga sekolah, anak-anak masih nakal kan. Gue tahu ada sekolah yang pernah ngadain semacam turnamen atau apa, tapi kan itu nggak secara terbuka cuy, karena itu merupakan sebuah hal buruk, momok. Tapi di game ini kayak seolah-olah kepala sekolah itu ngebolehin gitu loh, untuk cari duit lagi. Buruk banget sih kalau bagi gue plotnya. Tapi ya gue nggak tahu ya apakah plot ini bisa diperbaiki atau gue nggak tahu. Sebenarnya kalau masalah plot di game-game kayak gini yang ngandelin gameplay, itu plotnya nggak bagus atau plotnya generik, sebenarnya nggak masalah, asalkan ketolong sama gameplay gitu. Masalahnya gameplay combatnya yang tadi gue jelasin tuh kurang gitu loh. Jadi kayak apa yang bakal ngebantu game ini gitu loh. Nah, pindah ke poin selanjutnya adalah karakter Budi. Tadi kan gue bilang karakter Budi yang gak konsisten, karena bagi gue karakter di game ini sih terlalu generik. Sebenarnya nggak buruk sih, tapi ya gitu aja. Dan ada beberapa karakter yang rada nggak masuk akal. Kayak tadi Budi, desainnya. Ada juga yang gue lihat dari Migogo itu yang pakai topeng. Buset, bagi gue itu nggak masuk akal sih. Walaupun desain topengnya keren ya, tapi nggak masuk akal karena kalau lo pengen tutupin luka di muka sih bisa pakai masker nggak sih. Terus kayak gue nggak tahu ya, mungkin bakal ada plot twist tuh biasa kayak gitu kayak
mask off moment gitu kan biasanya, tiba-tiba bisa jadi lawannya Budi atau jadi temennya gitu kan. Nah itu gue nggak tahu, tapi bagi gue itu super bodoh sih kalau di sekolah, karena itu meningkatkan kemungkinan untuk kriminalitas sebenarnya, dan bodoh aja sih kalau bagi gue tetap. Terus tentang ngomongin karakter Budi yang tokoh utama, bagi gue karakternya itu nggak konsisten, karena karakternya itu dia kadang-kadang jagoan berani, kadang-kadang karakternya anak baik, terus juga kadang-kadang karakternya suka kayak ngelawak. Kayak pas pindah tuh, lu dari SMA mana tuh, dari tadi jawabannya kayak ngelawak gitu masih. Terus juga kayak ada ngelawak lagi tapi gue udah lupa. Jadi karakternya nggak konsisten mungkin ya, karena kan ya karakter orang kan memang konkret. Ada orang yang kadang-kadang diam, kadang-kadang aktif gitu kan, emang ada sih kayak gitu. Jadi ya mungkin kita player bakal belajar lebih di game fullnya, tapi sejauh ini yang gue lihat rada nggak konsisten, dan ada beberapa karakter yang gue nggak suka banget sih. Nah, ke poin yang hampir terakhir adalah tentang performa dan optimisasi yang sangat kurang. Karena sayang banget bagi orang-orang yang punya misi mid end ke low end, benar-benar gak bisa main. PC gue ini PC low end sih, gue akuin, termasuk low end. Gue cuma pakai Ryzen FU doang. Dan kemarin pas gue main demo tuh bener-bener hampir unplayable, kayak di 25 fps ke 30 lah. Itu setting mentok kiri ya 720p sih. Tapi dengan prosesor ini, gue tuh masih bisa loh main game-game yang grafiknya lebih bagus. Kayak contohnya Witcher 3, Fallout 4, Bioshock Infinite, Batman Arkham franchise, semua bisa dimainin. Banyak lah. Jadi bagi gue sangat sayang sih kalau ini nggak bisa dimainin gitu loh. Karena gue yakin pasti banyak banget orang-orang yang main nyobain, tapi kelimitasi gitu loh. Paling yang bisa mainin ya cuman itu media-media, reviewer, streamer yang udah pasti nggak usah ditanya isinya udah PC spek dewa kali, yang bisa ngapain aja. Masalahnya kan sayang ya, kalau kayak gitu kan yang bisa mainin game kalian cuma streamer. Ya masa sih kalian mau game kalian cuma jadi sekedar konten doang, sekedar bahan review? Jangan dong. Sayang banget orang-orang pengen main tuh jadi gak bisa. Nah terus poin yang terakhir, ini dari gue pribadi aja. Gue pribadi sih nggak ngeliat alasan untuk beli game ini di harga $20. Kalau nggak salah ada $20 gue lihat. Dalam bentukan kayak gini, dalam cerita kayak gini, combat kayak gini, gue nggak ngeliat gue mau beli di harga $20. Karena game ini nggak ngasih alasan untuk bikin gue beli game ini di harga $20. $20 itu kan harganya kurang lebih 300.000 ya, kayaknya kurang 300.000 atau lebih ya, kurang lebih 300.000 gue bisa beli game lain gitu loh, game di genre yang sama aja. Sifu gitu, Sifu lebih murah, lebih enteng lagi spesifikasinya. Sleeping Dogs 20.000 harganya, Yakuza Zero 60.000 kalau lagi diskon. Jadi kayak gue nggak ngeliat alasan untuk beli game ini di harga $20. Dan gue ada satu pertanyaan sih yang pengen gue tanyain ke pihak developer. Ini pertanyaan serius. Sama gue sejauh ini gue ngeliat trailer kalian, baca sinopsis, lihat proyek kalian, main demo. Gue pribadi nggak bisa ngeliat apa inti yang pengen kalian sampaikan dari game ini gitu. Apa ya inti core dari game ini tuh apa gitu loh. Karena inti yang gue lihat dari game ini ya intinya cuma jadi berandal, jadi preman, tawuran kan kasarnya. Jadi nggak ada yang pengen kalian sampaikan gitu loh. Maksud gue sampaikan tuh kayak core-nya bukan masalah nyampaikan hal baik ya, karena banyak game luar sana juga yang jauh lebih bejat gitu loh intinya. Tapi intinya gitu loh, kayak gimana ya jelasinnya? Ya intinya gue nggak ngeliat core dari game ini gitu. Ini game berandal, udah menangkap itu doang. Beda sama game bully. Kalau game bully kan game bully juga game berantem, tapi kayak ada yang lebih ditawarin tentang how to settle in new environment gitu kan, make new friends. Ya gue kan pasti Troublemaker juga ada kayak gitu. Tapi kalau di bully itu lebih kayak proses pendewasaan dan kayak tentang itu sih, ngelawan kebencian yang ada. Kalau di bully itu kan kayak si Jimmy, dia kan orangnya suka itu yang ngelawan. Nah untuk Troublemaker gue udah nggak ngeliat sih ini gitu.
Dan yang mungkin sebagai penutup, ini pertanyaan juga, gue nggak ngerti sih target market kalian tuh siapa. Karena $20 yang tadi itu bukan harga yang murah. Terus juga gue nggak ngerti dengan plot, setting, dan referensi yang kalian tawarkan itu kan benar-benar heavy di Indonesia ya, super Indonesia. Udah pasti yang bakal ngerti orang Indonesia doang kan. Nah, masalahnya kalau kalian jual ke luar negeri, orang US atau orang Malaysia mungkin masih deket, tapi orang Asia gitu lah. Nah, itu tuh nggak ada alasan gitu loh untuk beli. Jadi kayak siapa target market kalian? Karena kalau target market kalian orang Indonesia, kalau bagi gue sih $20 US dollar terlalu tinggi sih kalau bagi gue. Apalagi orang Indonesia, daya belinya masih belum tinggi, banyak juga lagi masih belum jujur. Ini kan game PC ya, harganya mahal gini, ya orang pasti bakal kabur dong, kebajakan. Padahal kan itu hal yang perlu dilawan. Itu kan bakal ngerugiin banget, nyebelin banget. Tapi sayang, ya di situ sih core-nya. Terlalu mahal dan nggak terlalu ngasih alasan. Dan mungkin itu sih kalau bagi gue impresi yang bisa gue kasih dari ini. Gue harap bisa jadi masukan. Dan gue perlu bilang ke pihak pembuatnya, developernya, kalian jangan sedih dulu sih gak dengerin kata-kata yang mungkin ada jahat dari gue atau dari orang lain. Karena sesungguhnya orang yang ngasih pendapat paling jujur itu yang peduli malah. Karena orang-orang yang kasih komentar kayak game tergokil gitu atau kayak keren banget bang game lo, itu tuh orang-orang yang kayaknya cuma nonton dari streaming sih. Beda kalau main sendiri. Jadi percuma kan kalian dipuji sama orang-orang yang bahkan gak mainin game kalian gitu. Demo aja gak mainin, apalagi full price-nya. Jadi kayaknya di situ mungkin kayaknya rada kelewat, mungkin kalian gak merhatiin. Jadi di situ sih yang pengen gue sampaikan. Ya itu sih kalau bagi gue. Gamenya sebenarnya gue udah ngeliat pasti susah banget bikinnya, penuh perjuangan, waktu, tenaga, dan emang benar-benar ada progresnya dibandingin yang lama kalau yang gue lihat. Tapi tadi yang gue udah jelasin, writing dan combat itu dua masalah terbesar dari game ini. Dan untuk saat ini gue rada gak sabar sih untuk showcase selanjutnya, entah trailernya. Oh iya, di komen-komen YouTube dan Instagram ada juga tuh yang ngasih ide konten side questnya, bukan side quest, side activity kayak bully, kayak ada pelajaran, ada apa gitu. Jadi gue nggak tahu ya, jujur gue rada nggak tahu juga konsep Troublemaker tuh dia yang semi open world atau yang linear. Karena kalau semi open world sih keren sih, mungkin ada kayak sekali-sekali ada event 17 Agustus misalkan, atau lomba sepak bola misalkan, atau apa kayak pokoknya yang lebih lucu lah, gimana cerdas cermat gitu kan. Itu lebih menarik sih kalau bagi gue kasih trivia umum Indonesia. Karena gue yakin game ini punya peluang yang sangat besar, tapi gue gak bisa bohong sih kalau game ini masih belum layak untuk dirilis. Dan itu karena gue peduli. Oke, jadi kayaknya udah sih sekian dari gue harap jauh lebih baik. Semangat dan congrats juga terhadap progresnya. Dan udah sih, bagi lo semua yang nonton, gimana pendapat lo semua terhadap Troublemaker? Oke atau enggak? Lo setuju sama gue atau enggak? Dan kalau lo suka konten gue, boleh sih subscribe ke depannya itu. Dan udah, gue pamit.